Perancangan model data warehouse dalam proses pengiriman barang perusahaan jasa pengiriman barang. Pendahuluan. Saat ini kebutuhan terhadap penyajian informasi secara integrasi dan konsisten semakin meningkat, seiring dengan persaingan yang kian semakin ketat, sehingga membutuhkan integrasi yang optimal dari sisi teknologi informasi dalam mendukung proses penyajian informasi. Sumber dari informasi yang dihasilkan diperoleh dari seluruh data operasional yang diolah sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kemampuan perusahaan dalam memperoleh informasi secara cepat serta akurat dapat dijadikan sebagai keunggulan kompetitif perusahaan dalam menghadapi persaingan yang ada. Dalam proses pengambilan keputusan, untuk periode waktu jangka pendek maupun panjang, para eksekutif membutuhkan berbagai macam kolaborasi data yang tersimpan dalam database operasional perusahaan. Sinergi ini tentunya akan menyerap space dari database operasional sendiri. Namun space ini kapasitas database-nya yang digunakan dalam menampung data operasional tentunya sudah diprioritaskan dalam mensupport kegiatan operasional yang berjalan. Apabila database operasional juga digunakan untuk menggenerate kebutuhan analisis data bagi pihak eksekutif, kemungkinan akan menimbulkan masalah dalam proses pengenerate data yang dibutuhkan pihak eksekutif tersebut karena antara kegiatan operasional dan proses generate laporan akan menggunakan kapasitas dari sumber yang sama, sehingga hal tersebut dapat memperlambat operasional transaksi dan menghambat proses analisis dalam pengambilan keputusan. Selain itu, kebutuhan informasi yang diperlukan bagi pihak eksekutif pun biasanya melibatkan beberapa sudut pandang atau dimensi yang ingin dianalisis. Akan tetapi, jika menggunakan data dari database operasional, maka format laporan yang dihasilkan tidak dapat dilihat secara multidimensi. Seperti yang diinginkan untuk mengatasi masalah tersebut, maka perusahaan yang bergerak di bidang pengiriman barang ini merupakan perusahaan nasional yang bergerak di bidang jasa pengiriman paket dan dokumen melalui udara dan darat ke seluruh wilayah Indonesia dengan service door-to-door ini membutuhkan peran serta data warehouse dalam mengintegrasikan berbagai data yang tersebar pada banyak tabel dalam database operasional perusahaan. Dengan demikian, penyajian informasi yang dibutuhkan dalam proses pengambilan keputusan akan menjadi lebih cepat dan mudah. Tinjauan pustaka. Definisi data menurut Rainer dan Chesky tahun 2011 merupakan deskripsi dasar mengenai suatu peristiwa, aktivitas, dan transaksi yang dicatat, klarifikasi, dan disimpan, tapi tidak terorganisasi dalam menghasilkan suatu makna yang spesifik. Keterlibatan data dalam pelaksanaan operasional perusahaan data saat ini telah berperan penting mendukung kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Oleh karena itu, diperlukan penampungan dalam mengintegrasikan data-data yang ada. Sistem yang dapat mendukung kegiatan operasional perusahaan ini dikenal dengan sistem database. Menurut Conley dan Beck tahun 2010, database adalah kumpulan data dari deskripsi dari data yang berhubungan secara logikal, didesain untuk memenuhi kebutuhan informasi dari suatu perusahaan melalui mengaplikasikan sistem database. Tentunya dapat mempermudah user dalam memproses data, menampilkan data, serta mengurangi kemungkinan kesalahan yang akan timbul dalam pelaksanaan operasional perusahaan. Seiring berjalannya waktu, jumlah transaksi mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini ditandai dengan bertambahnya jumlah rekor pada tiap tabel yang terdapat dalam database. Peningkatan data tersebut dapat menimbulkan penurunan performa pada sistem operasional perusahaan, sehingga upaya mempertahankan data historis dinilai tidak sebanding dengan manfaat yang ada, karena data tersebut akan menghambat kegiatan yang berlangsung. Namun jika dilihat dari sisi lain, keberadaan data historis dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengetahui pola atau kecenderungan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Berdasarkan data yang sudah terjadi, melalui penerapan sistem data warehouse dapat memberikan dampak positif bagi perusahaan, di antara proses analisis ataupun pengelolaan informasi berdasarkan data historis yang terdapat di perusahaan menjadi lebih
mudah, sehingga proses pengambilan keputusan strategis dapat dilakukan dengan cepat berdasarkan proses penganalisaan yang akurat karena didasarkan pada data historis yang telah terjadi selama ini. Menurut Inmon tahun 2005, suatu data warehouse merupakan kumpulan data yang bersifat subjective oriented, integrated, time-variant, dan non-volatile dalam mendukung proses pengambilan keputusan. Subject oriented berarti bahwa data warehouse diidentifikasikan atau disusun berdasarkan pada subjek utama dalam lingkungan perusahaan, bukan berorientasi pada proses ataupun fungsi aplikasi seperti yang terjadi pada lingkungan operasional. Karakteristik kedua dan terpenting dari data warehouse adalah integrasi. Data diambil dari sumber-sumber yang terpisah, dimasukkan ke dalam data warehouse. Data yang diambil tersebut akan diubah, diformat, disusun kembali, diringkas, dan seterusnya, sehingga dapat mendukung pengoperasian sistem data warehouse dalam menghasilkan laporan yang terintegrasi. Sedangkan data yang masuk ke dalam data warehouse dengan berbagai cara dan mempunyai ketidakkonsistenan dengan aplikasi tidak akan dimasukkan ke dalam sistem. Arsitektur data warehouse. Menurut Conley 2010, komponen-komponen utama dalam sebuah data warehouse antara lain seperti gambar yang di bawah ini. 1. Operasional data. Data untuk data warehouse berasal dari mainframe data operasional yang terdapat pada generasi pertama, yaitu hierarki dan basis data jaringan. Data permanen yang berada pada sistem file seperti VSIM dan RMS, dan operasional DBMS seperti Infonix dan Oracle. Data pribadi yang berada pada workstation dan server pribadi. Sistem-sistem eksternal seperti external database yang tersedia secara komersil atau database yang terhubung dengan pemasok atau pelanggan perusahaan. Kedua, operational data store. Operational data store (ODS) merupakan tempat penyimpanan data operasional terkini dan terintegrasi yang digunakan untuk mengetahui kebutuhan analisis ODS. Penyimpanan data yang telah diekstrak dan telah dibersihkan dari sumber data. Dengan demikian, proses pengintegrasian dan restrukturasi data untuk data warehouse menjadi lebih sederhana. Ketiga, ETL Manager. ETL Manager melakukan semua operasi yang berhubungan dengan fungsi ETL, extract, transform, loading data ke dalam data warehouse. Data dapat diekstrak dari sumber-sumber data atau pada umumnya diambil dari operational data store. 4. Warehouse Manager. Warehouse Manager melakukan semua operasi yang berhubungan dengan manajemen data dalam data warehouse, seperti analisis data untuk memastikan konsistensi, transformasi, dan penyatuan sumber data dari media penyimpanan sementara ke tabel data warehouse, membentuk indeks dan view pada tabel, generate proses denormalisasi, generate agregasi, dan melakukan backup dan archiving data. Kelima, Query Manager. Query Manager melakukan semua operasi yang berhubungan dengan pengaturan query dalam dimasukkan oleh user. Operasi yang dilakukan komponen ini berupa pengarahan query pada tabel-tabel yang tepat dan penjadwalan eksekusi query. Keenam, Detail Data. Komponen ini menyimpan sesuai data detail dalam skema basis data. Pada umumnya beberapa data tidak disimpan secara online, tetapi dapat dilakukan secara agregasi. Secara periodik, data detail ditambahkan ke data warehouse untuk mendukung agregasi data. Ketujuh, Likely and Highly Summarized Data. Komponen ini menyimpan semua data yang sudah diringkas, diagregasi, yang di-generate oleh Warehouse Manager. Data perlu diringkas dengan tujuan untuk mempercepat performa query. Ringkasan data terus diperbarui seiring dengan adanya data yang baru yang masuk ke dalam data warehouse. Ke-8, Archive atau backup data. Komponen ini menyimpan data detail dan ringkas data dengan tujuan untuk menyimpan dan backup data. Walaupun ringkasan data diperoleh dari data detail, ringkasan perlu di backup juga apabila data tersebut disimpan melampaui periode tertentu. Dalam penyimpanan data detail,
Ke-9, metadata. Komponen ini menyimpan semua definisi metadata, informasi mengenai data yang digunakan dalam proses data warehouse. Metadata digunakan untuk berbagai tujuan, diantaranya proses extracting dan loading. Metadata digunakan untuk memetakan sumber data dalam warehouse dalam proses manajemen warehouse. Metadata digunakan untuk mengoptimisasi pembentukan tabel ringkasan. Sebagai bagian dari proses manajemen query, metadata digunakan untuk mengarahkan sebuah query pada sumber data yang tepat. 10. End user access tool. Tujuan utama dari data warehouse adalah mendukung dalam proses pembuatan keputusan yang strategis dalam berbisnis. Para pengguna berinteraksi dengan data warehouse menggunakan end user access tools. Berdasarkan kegunaannya, terdapat 4 kategori end user access tool, yaitu reporting and query tools, application development tools, online analysis process atau OLAP tools, dan data mining tools. Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi analisis, perancangan, dilanjutkan dengan pembuatan program, pengujian, dan evaluasi. Analisis dilakukan terhadap kondisi perusahaan, analisa kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman sehingga dapat diidentifikasi kebutuhan perusahaan. Perancangan data warehouse dengan penerapan skema bintang, termasuk perancangan arsitekturnya. Menurut Bow, pada tahun 2000, skema bintang adalah suatu desain database yang paling sering digunakan untuk merealisasikan sebuah data warehouse. Memiliki struktur sederhana dengan tabel-tabel yang relatif dan penggabungan yang telah diketahui. Dengan kata lain, merupakan sebuah struktur sederhana yang menghubungkan beberapa tabel beserta masing-masing primary key-nya dan dirumuskan dengan baik sehingga membentuk suatu tabel baru yang terdiri dari field-field dari tabel-tabel tersebut. Perancangan data warehouse. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, maka diputuskan orientasi pembentukan sistem data warehouse pada proses pengiriman barang saat barang di-entry, dikirim, dan melacak barang. Dalam sistem entry data terdapat istilah sebagai berikut. Date, tanggal barang tersebut masuk ke dalam gudang. Nomor resi untuk melacak posisi barang. Origin, asal barang. Destination, tujuan barang. Customer ID atau nama customer pengirim barang biasanya digunakan untuk invoice, dilihat dari nomor ID pengirim. Shipper, identitas pengirim, terdapat nama, alamat, nomor telepon. Consign, penerima barang, terdapat nama, alamat, nomor telepon. Package type, jenis barang dikirim. Service type-nya, jenis pengiriman via darat, laut, udara, reguler. Payment method, jenis pembayaran barang. Terdapat kredit, cash, collect, atau bayar di tujuan. Messenger, ID atau nama pembawa barang ke gudang. Nature of goods, sifat barang, biasanya mudah pecah, terbakar, atau sebagainya. Note, catatan jika diperlukan. Total pieces, jumlah barang. Total weight, berat barang. Volume barang. Chargeable, biaya tambahan seperti packing kayu, dan sebagainya. Dalam sistem delivery result atau pengiriman barang terdapat istilah-istilah berikut. Date, tanggal barang dikirim. Kurir, ID atau nama kurir yang mengirim barang. Shipment, nomor resi barang yang dikirim. Customer, nama pengirim barang. Branch, asal barang. Metode pembayaran. Consign, penerima barang. Which is, jumlah barang. Weight, berat barang. Chargeable, jumlah barang yang dikenakan biaya tambahan. Received by, nama penerima barang jika sudah terkirim. Note, catatan jika diperlukan. Dalam sistem tracking view atau pelacakan barang terdapat istilah date, tanggal barang tersebut masuk dalam gudang. Nomor resi untuk melacak posisi barang. Origin, asal barang. Destination, tujuan barang. Shipper, identitas pengirim, terdapat nama, alamat, nomor telepon. Consign, penerima barang, atau terdapat nama, alamat, nomor telepon. Package type-nya, jenis barang
yang dikirim, service type, jenis pengiriman via darat, laut, udara, reguler, nature of goods, sifat barang, mudah pecah, terbakar dan sebagainya, payment method, jenis pembayaran barang, terdapat kredit, cash collect, atau bayar di tujuan. Note, catatan jika diperlukan, total pieces, jumlah barang, total weight, berat barang, packing, jumlah barang di packing. Date, tanggal, status barang, time, jam status barang, status, terdapat acceptance, penerimaan barang dari customer ke kurir atau ke driver, pick up, penerimaan barang dari customer ke kurir atau driver, delivery, barang dikirim, receive, barang sudah diterima, position, letak barang tersebut, atau terdapat kode dan nama kota, by, nama pelaku yang acceptance, pick up, delivery barang, penerimaan barang. Note, catatan yang diperlukan, referensi, aktor, nama pelaku yang mengupdate status barang, is delivery atau recent, catatan jika barang tidak terkirim atau kirim ulang, info pindah dan sebagainya. Rancangan skema bintang. Pada perancangan sistem data warehouse perusahaan ini menggunakan skema bintang di mana tabel fakta ditempatkan di tengah dikelilingi oleh tabel-tabel dimensi. Penggunaan skema bintang ini dipilih karena bentuk skema ini mudah dipahami dan digunakan sehingga memudahkan dalam melakukan proses pembentukan query. Jadi ini adalah bentuk skema bintang data entry. Lalu ini adalah bentuk skema bintang delivery result. Tampilan hasil aplikasi. Berdasarkan atas rancangan tersebut, dihasilkan aplikasi data warehouse yang memiliki tampilan hasil antara lain. Lihat gambar berikut. Saat barang sampai di gudang atau warehouse, barang tersebut akan dibuatkan nomor resi dan diisi data-datanya. Laporan barang per hari yang akan dikirimkan oleh kurir. Jika ingin melihat informasi laporan di tanggal sebelumnya, bisa diubah tanggal yang dibutuhkan. Laporan barang per hari yang sudah dikirim kurir dan diterima oleh customer penerima. Jika ingin melihat informasi laporan ditinggal sebelumnya, bisa diubah tanggal yang dibutuhkan. Untuk melacak apakah nomor resi tersebut sudah diterima atau belum, terdapat di tampilan berikut. Rencana implementasi. Dalam pengimplementasian terhadap sistem data warehouse ini, diperlukan kebutuhan terhadap spesifikasi perangkat keras dan lunak yang sesuai, sehingga dapat mendukung operasional secara maksimal. Berikut minimal spesifikasi yang dibutuhkan komputer server. Prosesor Intel Itanium, prosesor 9000 sequence, hard disk 1 TB, memori 8 GB, monitor LCD 20, komputer client. Prosesor Intel Core Duo 3,2 GHz, hard disk 500 GB, memori 4 GB, monitor LCD 20, sistem operasi Windows Server 2007, DBMS, SQL Server 2008, software pendukung Microsoft Visual Studio 200.